Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan dan meneruskan materi kitab Fathul Mu'in tentang bab jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafana bi'ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala syahidin, dan hukumnya haram sholat jenazah pada orang yang mati syahid. Ini meneruskan yang kemarin. Kemarin kita menjelaskan bahwasanya tidak diperkenankan atau hukumnya haram sholat jenazah kepada mayat non-muslim atau kafir. Sekarang yang kedua, haram hukumnya sholat jenazah pada orang yang mati syahid. Wa huwa biwazni fa'ilin bima'na maf'ul li'annahu mashhudun lah bil jannah. Au fa'il li'anna ruhahu tashhadul jannata qabla ghairih. Ini pembahasan sebuah lafadznya. Syahidun itu mengikuti wazan fa'ilun. Syahidun fa'ilun. Tapi pada lafaz fa'ilun itu kan sebagaimana yang kita telah ketahui bahwa fa'ilun itu ada kalanya bimakna maf'ul bih. Seperti qatilun bimakna maktul. Qatilun ay maktul, orang yang dibunuh. Sama dengan di sini syahidun bimakna isim maf'ul itu masyhud. Dikarenakan orang yang mati syahid dia disaksikan atau dilihat oleh orang lain bahwasanya orang yang mati syahid itu masuk surga. Yang kedua, pada lafaz syahidun itu bimana fa'il, bukan bimana maf'ul tapi bimana fa'il, isim fa'il. Kenapa? Karena li'anna ruhahu tashhadul jannah qabla ghairih. Karena orang yang mati syahid itu menyaksikan atau melihat surga qabla ghairih, sebelum yang lain. Saya ulangi lagi, pendapat yang mengatakan bahwa syahidun itu bimakna fa'il dikarenakan li'anna ruhahu, karena ruhnya orang yang mati syahid itu tashhadul jannah, menyaksikan atau melihat surga qabla ghairih, sebelum yang lain. Wa yudlaku lafdus syahid ala man qatalah litakunah kalimatullahil uliyah. Lafaz asyahid itu secara mutlak berarti yang dimaksud adalah man qatalah litakunah kalimatullahil uliyah. Seseorang yang berperang dengan tujuan untuk meninggikan agama Islam atau kalimatut tauhid. Jadi tujuannya hanya satu, semata-mata untuk meninggikan agama Islam. Maka orang yang semacam ini fahuwa syahidud dunya wal akhirah. Ketika dia terbunuh atau mati di medan perang dengan tujuan tadi, bukan tujuan yang lain, bukan tujuan untuk ghanimah, untuk mendapat harta rampasan perang atau untuk mendapat puja atau yang lainnya, maka itu namanya syahidud dunya wal akhirah. Orang yang mati syahid fid dunya wal akhirah. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, wa ala man qatalah linahwi hamiyatin. Seseorang yang berperang cuman tujuannya hamiyah, yaitu karena dendam. Bukan untuk meninggikan agama Islam tapi dendam. Maka orang yang semacam ini fahuwa syahidud dunya. Maka itu namanya syahidud dunya. Dalam dua hal ini, yaitu syahid fid dunya wal akhirah dan syahid fid dunya faqat, maka yang berlaku ini yang mestinya 4 ketika kita tajhiz atau merawat jenazah, tapi ini 2. Yang berlaku yaitu cuman sekedar mengkafani dan memakamkan. Adapun memandikan, mensolati itu tidak wajib. Saya ulangi lagi, ketika kita mentajhiz atau merawat jenazah mestinya kan 4, memandikan, mengkafani, terus sholat dan juga memakamkan. Tapi kalau untuk yang 2 ini, yaitu syahid fid dunya wal akhirah,
dan syahid fi dunya faqat, maka yang berlaku hanya dua, yaitu mengkafani dan memakamkan. Adapun memandikan dan mensolati itu tidak wajib. Pembagian saya yang ketiga, wa ala maktul zulman. Orang yang terbunuh zulman karena didolimi oleh orang lain. Wa warikin, atau dia matinya karena sebab dia tenggelam. Wa harikin, atau karena dia faktor kebakaran. Wa mabtun aiman qatalahu batnuh, atau dia mati karena sakit perut umpamanya. Kastisqo, seperti dia muntah-muntah. Au ishal, atau karena punya penyakit mincer umpamanya. Fahum asyuhada fil akhirati faqat. Maka untuk bagian yang terakhir itu namanya syahid fil akhirah faqat. Sehingga cara untuk mentajhiz atau merawat jenazah, maka yang 4 itu semuanya wajib. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, dan juga memakamkan. Jadi bagi yang terakhir, pembagian terakhir, yaitu syahid fil akhirah faqat, entah karena dia mati karena sebab kebakaran, kecelakaan, atau mungkin tenggelam, atau mungkin karena didolim orang lain, atau mungkin karena mati karena sebab mau melahirkan, maka tetap wajib yang 4, memandikan, mengkafani, sholat, dan juga memakamkan. Kauslihi ay syahid walau junuban. Jadi tidak wajib atau haram. Haram hukumnya mensolati orang yang mati syahid. Begitu juga memandikan. Jadi memandikan orang yang mati syahid, tapi yang 2 bagian di atas, syahid fid dunya wal akhirah, dan juga syahid fid dunya faqat. Jadi di samping haram untuk mensolati, juga haram untuk memandikan. Toh sekalipun walau junuban. Toh sekalipun orang yang mati syahid itu dalam kondisi junub. Hal ini berlandasan sebuah hadis atau fi'lun Nabi. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yuwassil qatla Uhudin. Karena baginda Nabi tidak memandikan atau tidak mensucikan para korban atau orang yang mati syahid di medan perang Uhud. Ada sebuah komentar dalam i'anahnya. Di sini dikomentari, ayyahrumu ghusluh walau kana junuban. Yaitu haram memandikan orang yang mati syahid atau sekalipun junub. Kenapa? Karena li'anna Hanzalah bin Rahib kutilah yauma Uhud wa huwa junub. Karena Hanzalah bin Rahib ini terbunuh di medan perang, yaitu perang Uhud, dan kondisinya dalam keadaan junub. Cuman walam yuwassilhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi tidak memandikannya. Waqalah, dan beliau bersabda, ra'aitul malaikata taghsiluhu. Kata Nabi, saya melihat malaikat yang memandikan jenazah ini. Jadi itu sebuah dalil yang menyatakan bahwasanya orang yang mati syahid toh sekalipun dalam kondisi junub, dia tidak boleh untuk dimandikan. Selanjutnya wa yahrumuh izalatu damin syahidin. Dan hukumnya haram menghilangkan darahnya orang yang mati syahid. Tidak boleh ketika di anggota tubuhnya ini ada darahnya, maka darah itu tidak boleh dihilangkan. Di sini ada beberapa alasan. Aili anna nuhayya min ghuslih wal annahu asarun ibadah. Ada yang mengatakan karena itu asar ibadah, bekas dari ibadah. Selanjutnya, wa huwa man mata fi qitalil kufar aw kafirin wahid. Orang yang mati syahid yaitu seseorang yang mati dalam rangka memerangi beberapa orang kafir atau memerangi satu orang kafir. Matinya qabla qidaihi,
sebelum selesainya peperangan. Jadi kalau sudah selesainya peperangan itu namanya bukan mati syahid. Cuman yang dimaksud kalau dia mati terus mungkin karena faktor luka dan dibawa ke rumah sakit. Artinya matinya bukan di ma'rikah, bukan di medan perang. Tapi kalau matinya di medan perang, dia termasuk kategori mati syahid. Yang dimaksud kalau memang matinya itu di luar medan perang. Wa in qutilah mudbiron. Atau sekalipun matinya itu karena sebab ditusuk oleh musuh dari belakang umpamanya. Artinya matinya itu tidak harus berhadapan langsung dengan musuh. Bisababihi ail qital. Jadi matinya dengan sebab peperangan. Ka'an ashabahu silahu muslim akhar khotoan. Jadi yang matinya bukan harus dengan tusukan musuh, enggak. Tapi bisa jadi dia mati sebab senjata dari sesama muslim, cuman faktor khotoan, karena salah sasaran mungkin. Jadi ketika ada orang Islam lainnya ya kan, entah mana atau yang lainnya ternyata salah sasaran sehingga mengena kepada si A, maka si A ini termasuk kategori mati syahid. Aw qatalahu muslimun ista'anu bihi. Atau matinya si A ini atau orang Islam ini tujuannya untuk membunuh orang kafir, untuk menusuk orang kafir, akan tetapi orang kafir ini ngambil salah satu dari orang Islam untuk dijadikan sebuah isti'anah, perlindungan, sehingga yang menjadi korban atau yang mati maka yang orang Islam lainnya. Maka yang mati ini termasuk kategori mati syahid. Au taradda bi bi'rin hala qitalihi. Atau pada waktu peperangan dia terpeleset jatuh ke dalam sumur umpamanya, atau jatuh di sebuah jurang. Yang penting dalam kondisi peperangan. Terus dia matinya di dalam jurang atau dalam sumur, maka orang yang semacam itu termasuk kategori mati syahid. Selanjutnya aujuhilah ma mata bihi wa illam yakun bihi asardam. Atau pada waktu peperangan ada salah satu orang Islam mati. Lah, faktor yang menyebabkan dia mati ini tidak ada yang tahu, apakah dari senjatanya lawan atau bagaimana. Yang penting dalam kondisi halal qital pada waktu peperangan, di tengah-tengah terjadinya peperangan dia mati, toh sekalipun tidak ada asar dam, tidak ada bekas darahnya, maka yang semacam itu termasuk kategori mati syahid. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, toh sekalipun sangat singkat dan sangat sebentar. Semoga manfaat dan barokah, dan jika ada yang kurang pas, kurang sesuai, silahkan ditanyakan dalam channel ini. Dan dari saya pribadi, akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.